Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok dari Rombel B NPM 22205020072 dari angkatan 2022 S1 Teknik Mesin. Saya di sini akan membacakan resume LKM MPD pada tanggal 11 September 2022. LKM MPD terdiri dari 5 pemateri dan langsung saja saya akan membacakan resume pemateri pertama. Pemateri pertama yaitu dari Mas Didi Irawan dengan judul Mahasiswa sebagai pembelajar ilmiah yang lincah dan tangguh. Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi, dan mencari solusi dari permasalahan. Tahap berpikir kritis yaitu fokus, kedua, reason atau alasan, ketiga, mengetahui kualitas informasi, keempat, situation atau memahami kesulitan dan permasalahan, kelima, mengetahui istilah-istilah yang digunakan, keenam, overview yaitu memeriksa daftar kembali semua secara menyeluruh terhadap jawaban. Manfaat berpikir kritis sebagai mahasiswa yaitu membantu memperoleh pengetahuan dan memperbaiki teori serta memperkuat argumen. Kedua, mengemukakan dan mempromosikan hal-hal ketika mengumpulkan nilai dan menafsirkan informasi dengan efektif. Keempat, membiasakan berpikir kritis terbuka atau open-minded. Kesalahan dalam berpikir kritis yaitu emotional mining atau merasa dirinya paling benar. Kedua, personalization. Ketiga, selalu berpikir negatif. Kemudian dari pemateri kedua dari Mas Yanuar Ramadan yang judulnya adalah Bagaimana Membangun Mahasiswa yang Bertanggung Jawab. Semakin dewasa ini kita sudah dapat memilih jalan hidup kita sendiri dan secara mandiri mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita semua mendapat kesempatan yang sama. Bagaimana cara kita mempercepat kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu dengan mengembangkan diri dengan cara ketahuilah kekurangan dan kelebihan diri sendiri, ketahuilah keinginan diri sendiri, dan pastikan visi misi dalam hidupmu. Tahapan-tahapannya yaitu mengenal diri sendiri, tahu yang harus dilakukan, terus kembangkan dirimu. Lakukan yang sudah diketahui, evaluasi diri. Konsep evaluasi diri yaitu jangan defensif dan anti kritik, jangan berkemauan yang lemah, serta banyak mendengar. 3. Ambisi kenyataan usaha itu, serta setelah itu tentukan tujuanmu dari awal. Untuk resume pemateri ketiga yaitu Mas Fatih Naf'an ya dengan judul Etika Organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati norma-norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok yang terstruktur, bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Etika organisasi adalah seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota di sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Etika berorganisasi di S1 Teknik Mesin ada beberapa, yaitu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua adalah solidaritas. Ketiga adalah tanggung jawab.
keempat loyalitas, dan kelima mengedepankan demokrasi dan musyawarah. Mengapa etika organisasi diperlukan? Yaitu satu, etika berkaitan dengan perilaku. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial dengan tertib. Manajemen waktu dan skala prioritas. Manajemen waktu dan skala prioritas atau beberapa skala prioritas yang harus diutamakan, yaitu yang pertama, yang penting dan mendesak. Yang kedua, mendesak tapi tidak penting. Yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Materi keempat dari Mas Rizky Bagus, yaitu rumusan gagasan awal dan administrasi produksi rumusan gagasan awal. Administrasi produksi rumusan gagasan awal terdiri dari kata rumusan gagasan dan awal rumusan, yaitu proses cara menentukan pernyataan yang ringkas, gagasan suatu ide atau hasil yaitu proses cara menentukan pernyataan yang ringkas, gagasan suatu ide atau hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok awal, yaitu suatu permukaan. Tujuannya yaitu untuk mampu memahami kebutuhan organisasi, mampu merancang kegiatan kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan kebutuhan organisasi, yang mampu meminimalisir kegagalan serta mengoptimalkan peluang yang ada. Untuk materi keempat adalah mekanisme persidangan. Pematerinya adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan yang membicarakan suatu hal-hal yang dianggap perlu dan disepakati oleh seluruh anggota peserta sidang. Penerapan di lingkup prodi adalah sidang umum membahas anggaran rumah tangga. Di lingkup fakultas adalah Kongres Kru FT membahas peraturan penetapan anggota BEM FT. Macam-macam sidang pleno dapat dihadiri oleh semua peserta untuk membahas dan memutuskan suatu permasalahan. Sidang pleno, peserta sidang kemudian dibagi menjadi forum-forum kecil yang membahas hal-hal yang lebih spesifik. Yang ketiga, sidang paripurna untuk mengesahkan hasil-hasil yang telah disepakati pada sidang pleno. Komponen-komponen sidang yaitu pimpinan sidang, presidium yang terdiri dari pimpinan 1, pimpinan 2, dan pimpinan 3, peserta penuh dan peninjau. Pimpinan sidang 1 memimpin jalannya persidangan dan sebagai moderator selama persidangan. Pimpinan sidang 2 membantu presidium 1 dalam hal mengkondusifkan jalannya persidangan. Pimpinan sidang ketiga yaitu sebagai notulensi persidangan. Kriteria presidium: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai dedikasi, dan memelihara nama baik universitas. Bersedia sebagai pimpinan sidang dan disampaikan secara lisan. Tugas presidium yaitu memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Hak-hak peserta sidang yaitu hak-hak presidium atau pimpinan sidang yaitu menghentikan pembicaraan dari peserta apabila terlalu lama atau keluar dari pembicaraan, memperingati peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan, dan mengeluarkan peserta sidang dari ruangan apabila mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban pimpinan sidang: 1. Membuka dan menutup sidang. 2. Men-skor sidang dengan persetujuan peserta sidang, mengesahkan hasil sidang. Ada 3 ketukan palu. 1. Kali
1 kali ketukan palu yaitu untuk memutuskan putusan, 2 kali ketukan palu untuk pemberian atau pencabutan skors, 3 kali ketukan palu untuk membuka atau menutup persidangan, dan 3 kali lebih untuk menertibkan. Hak-hak peserta yaitu mengajukan dan menolak usul hak bicara, mengajukan dan menolak usul hak bicara, memilih dan dipilih hak suara. Untuk peserta penuh hak bicara dan memiliki hak bicara dan hak suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.